di itu tadi. Oh, jadi bukan anjing ya hari ini ya. Tapi kok saya dapatnya SAP itu kok manajemen dan training anjing ya di SAP-nya itu yang dikirim sama Mas Bodi. Makanya tadi saya tulis di situ juga manajemen dan training anjing. Coba saya dikirimi aja. Kalau memang itu sudah diberikan, saya di yang lain. Udah, sebentar Prof, masih loading. Berarti ini topiknya saya ganti apa enggak ini di absensinya? Boleh diganti, mungkin Prof, kalau bisa diganti. Bisa diganti enggak ya ini ya? Kebetulan belum saya validasi kok, Prof. Itu caranya kalau mau ganti gimana? Di, diisi ulang. Kartu kendali lagi. Coba sih. Oke, tak ganti ya. Berarti diganti apa ini? Karakteristik breed kucing, Prof. Oh, karakteristik breed kucing. Baik. Jadi tadi di presentasi tadi kita kan membahas tentang anjing ya. Anjing itu kalau ada perkumpulannya ya, ada namanya Perkin. Perkin itu eh, per singkatannya eh, penggemar perkumpulan kinologi Indonesia kalau nggak salah ya itu. Jadi Perkin itu penggemar biasanya anjing-anjing terah ya, anjing-anjing yang silsilahnya itu jelas gitu ya. Kemudian di situ juga kita bisa sharing tentang berbagai hal terkait dengan breed anjing tadi. Nah, eh, kalau anjing itu memang cerdas juga ya, jadi dia bisa dilatih menjadi anjing pelacak ya. Misalnya kalau kita lihat untuk melacak misalnya narkoba, untuk melacak misalnya juga apa kalau di bandara itu kan sering ada anjing, kalau bandara internasional itu anjing besar-besar gitu ya. Nah, itu salah satu fungsinya memang sebagai anjing pelacak ya. Misalnya ada orang membawa senjata
terlarang, membawa narkoba dan sebagainya, itu langsung bisa terdeteksi. Namun juga bisa juga dilatih, ada yang dilatih misalnya pelacak kalau ada tanah longsor gitu ya, tanah longsor yang kemudian ada manusia yang atau gempa gitu ya. Nah, itu kan kadang-kadang jenazah-jenazah itu terkubur gitu ya. Nah, itu juga bisa digunakan anjing pelacak. Jadi kira-kira di mana sih yang masih ada jenazah yang terkubur oleh longsoran tanah. Nah, itu juga bisa pakai anjing pelacak tadi. Nah, kemudian kalau anjing penjaga itu kalau di luar negeri itu bisa sebagai temannya orang-orang berkebutuhan khusus ya. Jadi saya pernah melihat itu di Denmark ya, di Copenhagen ya. Itu eh, di sana orang-orang buta, orang-orang berkebutuhan khusus itu bisa naik bis ya, bisa naik bis sendiri gitu ya, bisa naik bis sendiri hanya bersama anjing gitu ya. Jadi dia tidak menggantungkan pada orang lain gitu. Jadi dia membawa anjingnya, kemudian dia kalau mau naik bis dia juga bisa. Jadi nanti berhenti di tempat pemberhentian anjing, tempat pemberhentian bis gitu ya. Kemudian eh, apa dia sampai di situ itu bersama anjingnya. Nanti kalau bisnya sudah datang, maka kemudian anjingnya naik dulu gitu ya. Anjingnya naik dulu diikuti oleh tuannya. Kemudian nanti anjingnya itu menunjukkan tempat duduknya gitu ya. Tapi orangnya tadi bilang sama drivernya nanti saya turun di sini gitu. Kemudian orangnya tadi dipandu sama anjingnya duduk di kursi gitu ya. Nah nanti ketika sudah sampai tujuan, yang drivernya kan bilang ini sudah di sini, maka kemudian tuannya berdiri, diikuti dengan anjingnya tadi juga berdiri. Jadi ketika nunggu tuannya di bis, dia juga ngelosor gitu di bawah kursinya tuannya tadi. Jadi nanti kalau sudah sampai tempat tujuan, maka anjingnya tadi akan turun bersama dengan orang yang dipandunya tadi. Jadi di sana benar-benar anjing itu bisa menemani orang-orang berkebutuhan khusus seperti itu untuk bepergian sehingga tidak menggantungkan saudara, tidak menggantungkan orang lain gitu ya. Jadi orang-orang berkebutuhan khusus bisa bersama anjingnya, misalnya kepingin pergi kemana gitu bisa bersama anjingnya ya. Jadi memang kalau dilatih dia memang bisa seperti itu. Baik, hari ini kita di apa ini kucing ya, di kucing. Oke, jadi kalau mungkin minggu-minggu yang lalu kita bicara terkait dengan anjing, hari ini kita bicara terkait dengan breed kucing ya. Sama dengan anjing, jadi kucing itu juga ada perkumpulannya gitu ya. Um, Cattery ya, namanya Cattery. Jadi di Surabaya misalnya itu kakak kelas saudara itu pernah, tapi S2 ya, itu ada yang penelitian di beberapa tempat yang mempunyai usaha catering ini jadi kucing gitu ya. Jadi di Sidoarjo, di Gresik, dan di Surabaya. Jadi mereka melihat bagaimana usaha catering di 3 kabupaten ya. Jadi kalau mungkin saudara ingin tahu hasilnya seperti apa, saudara bisa melacak tesisnya uh, kakak S2 ya, S2 agribisnis ya, S2 agribis itu meneliti tentang kucing. Jadi sudah tahu ya bedanya anjing dan kucing ya. Jadi kalau kucing itu kukunya tajam gitu ya, kukunya sangat tajam. Karena apa? Karena dia ketika berjalan itu dia bisa menarik kukunya ke dalam sehingga kukunya itu tetap akan runcing gitu ya. Beda dengan anjing. Ya, anjing itu tidak bisa menarik kukunya ke dalam sehingga apa? Sehingga kukunya tumpul gitu ya. Makanya kalau kita dicakar sama kucing ya itu
kelihatannya lukanya kecil tetapi dalam ya, jadi sakit gitu ya, perih sekali. Itu kalau bedanya anjing dan kucing seperti itu. Dalam beternak kucing banyak hal yang harus diperhatikan karena kucing ras terutama merupakan kucing yang butuh perhatian khusus dan lebih rentan terhadap penyakit. Jadi dia memang butuh perhatian khusus karena memang dia cukup rentan terhadap penyakit. Pada beternak kucing, pemeliharaan dan perawatan kucing, pemeliharaan dan perawatan kucing sangat dibutuhkan agar dapat menghasilkan kucing yang dapat bernilai tinggi, ya, dapat menghasilkan kucing yang bernilai tinggi. Nah, ini saya kira beberapa breed ya, beberapa breed kucing. Saya kira seperti kucing Anggora itu begitu sangat disukai gitu ya, sangat disukai. Namun juga ada ya itu tergantung selera ya. Jadi kadang-kadang orang luar negeri yang ada di Indonesia gitu ya, para ekspatriat yang ada di Indonesia itu justru mereka suka dengan kucing-kucing kampung gitu ya. Mereka mencari kucing-kucing kampung itu untuk temannya di apartemen ya, bukan kucing-kucing. Tapi kalau orang-orang Indonesia justru lebih suka kucing-kucing yang kucing-kucing ras gitu ya. Kucing ini merupakan ya, jadi kita mulai dari kucing Anggora ya. Jadi ini sangat populer sekali kucing Anggora ini. Ini merupakan salah satu ras tertua dari kucing yang berasal dari daerah Anggora atau di daerah Ankara gitu ya, di Turki, yang konon dikenal sejak tahun 1600-an. Kucing Anggora memiliki bentuk wajah seperti kucing lokal atau kucing kampung. Bentuknya sedikit segitiga dengan hidung yang sedikit mancung. Kemudian telinganya cenderung runcing dan panjang ya. Jadi telinganya cenderung runcing dan panjang. Kucing Anggora memiliki kaki yang panjang sebanding dengan tubuhnya yang memanjang ya. Jadi kakinya juga panjang gitu ya, seperti juga tubuhnya. Ekor kucing Anggora memiliki bulu yang lebat dan bisa mengembang layaknya seekor musang gitu ya. Jadi kalau musang itu kan bisa mengembangkan bulu ya, bulu ekornya gitu ya. Nah, ini kucing Anggora itu juga seperti itu. Kucing Anggora cenderung lebih aktif dan lebih cerdas ya. Jadi kucing Anggora ini cenderung lebih aktif dan cerdas. Kemudian ada bangsa kucing lainnya, yaitu kucing Persia. Ya, jadi ada kucing Persia. Ras kucing ini berbulu panjang, berasal dari daerah Persia, atau kalau sekarang dikenal sebagai negara Iran gitu ya. Yang pertama kali dibawa atau diperkenalkan ke negara Italia sekitar tahun 1620-an dan akhirnya bisa terkenal hingga ke Indonesia ya. Jadi ada terah Persia, ada kemudian Anggora gitu ya. Jadi nama-nama itu sebetulnya disesuaikan dengan daerah asalnya. Kucing Persia merupakan kucing yang sangat cantik dan indah dengan bentuk tubuh yang besar, padat, kemudian kepala besar dan bulat, ditutupi lapisan bulu yang tebal ya. Jadi kucing Persia itu bulunya tebal, lebat dan tebal. Ekspresi wajah yang manis dengan sifat yang tenang dan pasif, tidak berisik serta bersuara lembut ya. Jadi itu kucing Persia. Kemudian kucing hias lainnya itu juga ada banyak ya. Jadi ada banyak jenis kucing yang lainnya. Ada mis ada misalnya nah ini beberapa ya, banyak jenisnya ya.
Kalau orang Indonesia biasanya suka yang kucing yang ini, yang nomor yang G ini, kucing telon ya, atau kaliko. Ini orang Indonesia suka banget dengan kucing telon. Nah, kucing kaliko atau kucing telon ini warna bulunya itu bisa tiga ya, sehingga disebut telon itu kan karena warna bulunya tiga. Jadi hitam, coklat, hitam, coklat dan putih ya. Biasanya yang penting tiga warna. Nah ini kalau orang Jawa biasanya suka banget ini sama kucing. Kalau misalnya di jalan lihat kucing telon gitu, sering dibawa pulang ya. Katanya itu ngerejekeni gitu ya kalau orang Jawa. Jadi kalau bisa memelihara ayam telon, kucing telon ini katanya kucing yang baik, yang punya sifat ngerejekeni gitu ya. Kalau orang Jawa cenderung seperti itu, ada kepercayaan seperti itu, sehingga banyak yang memelihara kucing-kucing telon ini. Nah, kemudian jenisnya yang lain ada bicolor, tentu saja kalau bicolor itu dua warna. Kemudian Maltese atau nama lain dari kucing abu-abu atau kucing biru ya. Jadi ada Tabby, ada Turto Isesel, misalnya ada Oriental, ada Cincilla long hair atau yang apa berbulu panjang gitu ya. Burmese, British short hair, kemudian Maine Coon, ini jenis-jenis kucing hias lainnya ya. Jadi memang masih banyak lagi kalau saudara browsing terkait dengan jenis-jenis kucing itu masih banyak lagi ya. Ini misalnya ada jenis Oriental yang short hair, ada jenis ini Persia ya, jenis Persian ini banyak disukai di Indonesia. Burmese, kemudian apa eksotik short hair. Jadi kucing dengan apa bulu yang pendek gitu ya. Nah ini beberapa dan masih banyak lagi jenis-jenis kucing ini. Nah, jadi kucing ini juga salah satu hewan yang menjadi tanggung jawab kalian sebagai dokter hewan nantinya, sehingga kalian mestinya penelitian-penelitiannya juga bisa ke arah tidak hanya ke menghasilkan daging, susu dan telur, tetapi juga bisa di penelitian-penelitian yang terkait dengan hewan kesayangan ya. Jadi itu juga diteliti, banyak yang bisa diteliti, misalnya bagaimana kebutuhan pakannya, bagaimana uh, misalnya kebiasaannya, apa yang menyebabkan kucing misalnya terganggu atau stres. Nah, kalau stres itu kemudian nanti efeknya seperti apa. Nah, itu semua juga bisa dijadikan sebagai penelitian. Kemudian mungkin misalnya sudah bisa meneliti misalnya bagaimana penyakit-penyakitnya, apa sih penyakit-penyakit yang sering terjadi pada kucing. Nah, ini sudah juga bisa melakukan penelitian-penelitian seperti itu. Tidak harus penelitian itu misalnya di hewan ternak ya, jadi juga bisa di hewan kesayangan. Pada umumnya di dunia ini terdapat tiga standar kualitas kucing yang telah dikategorikan oleh organisasi penyayang kucing. Ketiga kategori tersebut adalah pet quality, kemudian breed quality, dan show quality. Jadi kita kalau memelihara kucing ini tujuannya untuk apa sih? Apakah misalnya, nanti dia akan kita latih sebagai apa? Uh, Kalau diajak ke kontes-kontes ya, kontes-kontes kucing itu misalnya ini tentu saja kalau yang seperti itu adalah termasuk yang so quality ya. Kemudian ada breed quality dan ada pet quality. Munculnya pengelompokan standar kualitas kucing ini didasarkan pada tujuan utama yaitu untuk pemeliharaan kucing tersebut. Ketiga standar kualitas
tersebut menjadi acuan atau panduan seseorang dalam memilih, membeli, memelihara maupun mengembangbiakkan kucing. Ya, jadi kalau pet quality tentu tujuan memelihara kucing itu memang hanya untuk kesenangan ya. Jadi hanya untuk hobi. Nah, ini yang banyak dilakukan oleh masyarakat kita. Jadi tujuannya adalah memang sebagai hewan kesayangan atau hobi saja gitu ya. Kemudian breed quality ini tujuannya untuk memelihara kucing itu tidak hanya sebagai kesenangan tetapi juga memenuhi standar yang ditentukan ya. Jadi orang-orang itu kalau sudah kadung seneng sama kucing gitu ya, dia beli breed-breed yang mahal ya, kemudian dikawin silangkan ya. Salah satu catering di Surabaya itu uh, ada yang jadi dia punya apa tempat khusus gitu ya, tempat khusus, tempatnya itu bersih, kemudian apa ber AC gitu ya, kemudian ada pegawai khusus, kemudian mereka mencatat ya breednya itu apa, kemudian nanti misalnya ada anaknya ini dikawin silangkan dengan apa, nah nanti jenis barunya ini bisa dilaporkan gitu ya di apa penggemar yang atau pihak-pihak tertentu yang mengeluarkan sertifikat gitu ya. Kemudian juga jadi memelihara ini untuk harus memenuhi standar tertentu ya. Jadi ini sama dengan anjing. Jadi ada terahnya, ada silsilahnya gitu ya. Kemudian show quality bila tujuan pemeliharaan kucing karena ingin memperoleh kemenangan dalam lomba atau kontes kucing, ingin memenuhi standar sekaligus untuk kesenangan dan hobi. Jadi kan kalau kita sering melihat ada kontes-kontes kucing gitu ya. Tapi kalau di Surabaya ini belum ada mall yang ramah terhadap pet animal ya. Tapi kalau di Jakarta itu sudah ada mall-mall yang ramah terhadap pet animal. Jadi seperti mall di Central Park yang di Jakarta, saya pernah ke sana karena di situ di Central Park itu orang-orang itu bisa jalan-jalan ke mall itu dengan anjingnya gitu ya. Kemudian dengan kucingnya itu bisa. Tapi memang dari aspek kebersihan mereka sudah menjaga ya. Jadi mereka menggunakan apa penampung gitu ya, penampung untuk kotorannya. Kemudian mereka menggunakan ada yang dituntun, tapi juga ada yang menggunakan apa troli-troli yang bagus gitu ya, modelnya bagus-bagus trolinya, mereka ajak jalan-jalan. Kemudian di bawah itu masih ada taman ya, kalau di Central Park itu ada taman-taman gitu. Kemudian anjing-anjing dan kucing itu diajak jalan-jalan di taman di bawah itu. Jadi mereka saling bertemu dengan sesama penggemar anjing, sesama penggemar kucing sambil jalan-jalan di mall ya. Jadi kalau di sana itu di Central Park mungkin ada yang di Jakarta itu bisa apa ya mallnya itu ramah terhadap pet animal ya jadi boleh kalau di Surabaya kan nggak boleh ya kita nggak boleh membawa hewan ke mall itu nggak boleh kalau di Surabaya tapi di Jakarta ada mall-mall tertentu yang memang sudah seperti itu kemudian apa itu di mall itu juga ada apa pertunjukan-pertunjukan gitu ya, pertunjukan-pertunjukan atau show gitu ya. Jadi juga digunakan untuk kucing ini, salah satunya untuk kucing dan biasanya juga bersama-sama dengan anjing. Pabrik-pabrik makanan ternak itu kalau promosi kan mereka juga di mal-mal seperti itu membuat panggung, kemudian dia menjual pakan misalnya, kemudian mengundang artis-artis gitu ya, sehingga untuk memasarkan pakannya. Karena memang trennya sekarang ini orang-orang sudah senang gitu ya dengan baik itu anjing maupun kucing ya. Kita sebagai mungkin kalau muslim gitu ya ada orang yang anti anjing sebenarnya kita enggak boleh seperti itu ya. Jadi yang penting nggak apa-apa kita itu senang anjing nggak apa-apa yang penting
kita harus tahu bagaimana cara bersucinya gitu ya. Demikian juga dengan babi. Babi itu juga bagian dari ternak kita gitu ya. Jadi kita tetap harus juga bagaimanapun mereka adalah hewan yang diciptakan itu mempunyai fungsi-fungsi tertentu ya, seperti anjing misalnya dia bisa menjadi penjaga domba ya. Kalau di daerah-daerah seperti New Zealand gitu ya, itu kan anjing itu digunakan juga sebagai apa? Sebagai penjaga domba, sekelompok domba gitu ya. Kalau di sana kan domba-domba itu dipelihara di padang pengembalaan gitu ya. Nah, untuk misalnya mau membawa ke kandang, mau memindahkan dari lokasi satu ke lokasi yang lain itu cukup dengan anjing gitu ya. Anjing dan satu orang saja, kemudian nanti dibantu dengan anjing ya. Jadi ada fungsi yang lainnya ya. Demikian juga dengan kucing ya. Jadi mereka juga setidaknya menjadi hewan kesayangan ya. Kemudian bagaimana cara memilih indukan yang baik? Dalam memilih indukan kucing ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah badan atau bodinya ya. Jadi badan atau bodinya ya tentu disesuaikan dengan breednya gitu ya. Apakah itu breed Persia, apakah itu breed apa Anggora ya. Jadi masing-masing mempunyai ciri tersendiri. Kemudian mata ya, jadi anjing atau kucing yang sehat itu biasanya ditandai dengan mata yang bersih ya, bersih dan bersinar. Nah, itu. Kemudian hidung. Nah, hidung ini kan juga termasuk apa ya, khas ya dari kucing itu ya, hidungnya pesek gitu ya. Jadi justru ada anjing juga seperti itu ya. Jadi ada yang suka ciri khas, oh saya suka yang hidungnya seperti ini gitu ya misalnya. Kemudian telinganya itu harus bersih gitu ya, karena harus kalau telinganya nggak dijaga kebersihannya itu biasanya menimbulkan bau gitu ya, menimbulkan bau. Jadi harus diperhatikan. Kemudian kepala, ekor gitu ya. Nah ini harus diperhatikan. Selain itu ada beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam memilih jenis kucing yang dijadikan indukan ya. Jadi di antaranya misalnya mempunyai surat silsilah ya. Tentu kalau mempunyai surat silsilah harganya akan lebih mahal gitu ya. Jadi silsilahnya jelas gitu ya. Ini makanya ada per kelompok seperti Cateri itu karena juga salah satunya adalah untuk pencatatan silsilah ini. Kemudian ada surat registrasi atau CAT ID. Nah, ini tentu akan menjadi lagi bagus. Kemudian sertifikat vaksinasi ya. Jadi kalau saudara mempunyai kucing, kemudian saudara kan tentu akan melakukan vaksinasi ya, akan melakukan vaksinasi. Nah, apa saja vaksinasi yang dilakukan itu dicatat ya. Jadi dicatat seperti halnya silsilah itu juga dicatat vaksinasinya karena kucing yang vaksinasinya lengkap gitu ya, itu harganya akan berbeda dengan kucing yang tanpa vaksinasi. Ya demikian juga dengan anjing. Anjing itu kalau vaksinasinya lengkap itu biasanya harganya mahal karena memang eh, vaksin itu kan pencegahan terhadap suatu penyakit gitu ya. Jadi semakin vaksinasinya lengkap berarti diharapkan anjing atau kucing itu menjadi lebih sehat. Nantinya tidak gampang sakit karena vaksinasinya juga sudah lengkap. Apalagi kalau untuk penyakit-penyakit yang berbahaya ya. Jadi itu saya kira harus diperhatikan. Kemudian bagaimana cara ber, beternak kucing? Cara beternak kucing jika ingin mendalami bisnis peternakan kucing ini harus menguasai beberapa hal yang berhubungan dengan kucing. Antara lain misalnya sifatnya ya kita harus tahu kan kucing itu kan mempunyai tingkah laku atau sifat yang khas gitu ya dibandingkan ternak-ternak yang lain. Misalnya bagaimana kucing kita harus tahu misalnya kucing itu kalau birahi itu seperti apa sih ya. Kenapa kita juga bicara soal estrus atau birahi gitu ya? Karena
ternak itu kan hewan itu hanya bisa dikawinkan ketika dia birahi, ketika dia apa estrus gitu ya. Jadi kita harus tahu kapan sih kucing itu estrus. Nah, itu tujuannya adalah supaya kita bisa mendapatkan keturunan. Lah kalau keturunan itu kucing terah gitu ya. Kalau kucing kampung sih sering dibuang ya. Jadi saking banyaknya gitu ya. Kucing kita sering melihat anak-anak kucing itu dibuang gitu ya. Namun kita juga melihat banyak sekali orang-orang yang begitu cintanya sama kucing ya. Jadi kalau lihat kucing dibuang orang itu juga diambil, kemudian dipelihara. Kalau di FKH itu yang suka kucing itu Bukadek. Bukadek itu di rumahnya juga kucingnya banyak sekali. Itu karena dia ngopeni kucing-kucing yang dibuang itu. Kemudian dia pelihara. Nah, nanti kucing-kucing itu di kalau misalnya ada mahasiswa-mahasiswa koas yang membutuhkan apa misalnya vasektomi atau membutuhkan untuk praktek, nah itu banyak yang kemudian minta ke Bukadek ini ya. Jadi Bukadek itu juga termasuk merawat kucing gitu ya. Kucing-kucing yang dibuang oleh orang-orang itu diambil gitu ya. Demikian juga saya pernah di Jakarta di suatu pelatihan gitu ketemu dengan dosen UI. Dosen UI itu bukan punya background di peternakan kedokteran hewan, tapi dia adalah dosen psikologi gitu ya, dosen psikologi. Ternyata dia itu di rumahnya itu mempunyai rumah singgah untuk kucing-kucing yang terlantar gitu ya. Jadi dia khusus satu rumah itu dijadikan sebagai rumah singgah. Jadi dia punya pegawai, selalu disediakan pakannya, kebersihannya itu sudah dia punya orang. Jadi dia seperti punya rumah singgah gitu untuk kucing. Jadi mulia sekali ya. Jadi kucing-kucing yang terlantar, kucing-kucing yang dibuang oleh orang itu kemudian dia openi di situ. Nah, ini dia punya pegawai khusus untuk itu dan menyediakan satu rumah ya, satu rumah. Tapi katanya justru orang-orang itu sengaja gitu ya kalau membuang kucing itu di depan rumahnya ibu tadi gitu ya. Tapi ya tetap aja diambil gitu ya. Nah, ini jadi kita harus mengetahui kalau kita mau memelihara kucing harus mengetahui sifatnya. Misalnya saat estrus itu seperti apa sih? Ya, jadi estrus kan untuk mengawinkan gitu ya. Jadi kucing kalau tidak sedang estrus itu tidak bisa dikawinkan. Kemudian kita harus tahu juga tanda-tanda kucing bunting atau hamil. Namun sekarang teknologi sudah demikian maju ya. Jadi selain tanda-tanda fisik, saudara bisa eh, melakukan pemeriksaan ya. Sekarang kan ada USG ya, USG ya. Jadi USG itu dokter-dokter hewan praktek itu hampir semuanya sekarang punya USG. Jadi bisa melihat apakah kucing itu bunting atau tidak ya. Jadi saudara juga nanti harus tahu bagaimana cara mengoperasikan alat USG itu ya. Bagaimana supaya kita mengetahui bahwa kucing itu bunting atau hamil. Kemudian memastikan kebuntingan kucing. Jadi kalau ada tanda-tanda kemudian kita lihat di USG, tentu saja itu kita bisa memastikan bahwa kucing tersebut hamil. Kemudian kita harus juga melakukan perawatan kucing yang benar gitu ya. Kucing itu tentu saja yang paling berat memelihara kucing itu kan visesnya gitu ya. Tapi kita nanti kucing itu juga bisa di training ya, diajari supaya dia bisa berak di tempat yang sudah kita sediakan gitu ya, sehingga nanti gampang untuk perawatan kandangnya. Kemudian perhatikan kandang dan ruang bermainnya. Kemudian pakan kucing, ini juga penting ya, tadi juga dibahas pakan anjing ya. Pakan kucing. Kucing itu adalah hewan eh, herbivora, karnivora ya. Jadi dia pemakan daging ya. Jadi tentu saja pakan kucing ini proteinnya harus tinggi ya. Proteinnya biasanya lebih tinggi ya. Kalau ayam itu proteinnya sekitar kalau petelur itu kan hanya sekitar 17-18% gitu ya. Nah, kalau kucing ini
proteinnya tinggi ya. Jadi hasil penelitian kakak kelas saudara itu rata-rata kebutuhan protein kucing itu sekitar 26%, ya, sekitar 26%. Kemudian kita harus juga paham bagaimana misalnya kalau kucing itu sakit. Nah, ini kita kan harus paham supaya segera bisa ditangani dengan baik ya. Kalau itu penyakit menular gitu ya, tentu kalau nggak segera ditangani dengan baik, maka akan akan menular ya kepada kelompoknya. Nah, kemudian beberapa kendala dalam beternak kucing ya, tentu selain dalam beternak itu baik itu ayam, baik itu sapi, semua ada kendala ya. Demikian juga dengan kucing itu juga demikian. Dalam beternak kucing pasti ada beberapa kendala karena berbagai faktor seperti kondisi fisik induk, kondisi kesehatan anak kucing. Nah, ini tentu menjadi kendala. Nah, kondisi misalnya kondisi anak kucing yang lahir yang tidak sehat atau tidak sempurna. Nah, ini tentu saja harus segera kita tangani ya. Namun kucing itu kalau yang kucing-kucing yang sering kita dapati kucing kampung itu kalau melahirkan kan anaknya disembunyikan ya, anaknya itu disembunyikan. Nah, kalau nanti misalnya ketahuan orang itu nanti akan dipindah ya, kucing itu akan dipindah ya. Ini mungkin bentuk tingkah laku induk dalam melindungi anak-anaknya ya. Jadi mereka aku punya kebiasaan seperti itu. Jadi kalau kucing itu kalau melahirkan itu disembunyikan. Nah, nanti kalau konangan sama orang dipindah lagi, konangan lagi dipindah lagi. Nah, itu cara kucing induk melindungi anaknya. Namun untuk yang kucing ras yang sudah dibudidayakan tentu tidak seperti itu ya. Jadi kondisi anak kucing yang lahir itu harus kita lihat apakah dia sehat atau sempurna tidak sih anggota tubuhnya gitu ya. Nah, ini kita lihat tentu saja kucing yang lahir tidak sehat ya harus segera ditangani dengan baik ya, harus segera ditangani dengan baik karena tentu saja kalau baru lahir itu kan kekebalan tubuhnya belum terbentuk dengan baik gitu ya. Jadi kalau tegak segera ditangani nanti bisa tentu saja bisa terjadi kematian. Kemudian angka kematian kucing yang tinggi ini juga sebagai bentuk kendala. Kendala yang paling sering dihadapi selain masalah pemasaran adalah sertifikasi dari kucing-kucing yang diternakkan di Indonesia. Ya, jadi kita budaya di Indonesia itu jual beli hewan itu hewan pemeliharaan seperti kucing itu masih seperti tabu gitu ya, seperti tabu gitu ya. Jadi mereka umumnya tidak menjual. Tapi kalau sekarang kan kita sudah bisa ya jual beli kucing itu misalnya lewat Shopee, lewat Tokopedia itu kalau kita lihat kita buka itu jenisnya bagus-bagus ya, sudah ada harganya ya baik. Terus kita bisa melihat foto-fotonya. Nah, ini kan memudahkan dalam pemasaran ya. Jadi sebetulnya kendala pemasaran itu sekarang juga dengan adanya apa marketplace seperti Shopee, seperti Tokopedia itu akan memudahkan kita dalam memasarkan kucing-kucing tersebut. Kemudian sertifikasi dari kucing-kucing yang diternakkan di Indonesia. Nah, ini masalah sertifikasi ini kan karena ada perkumpulan tadi, ada catering-catering, ada perkumpulan-perkumpulan terkait kucing. Nah, ini yang juga membantu dinas terkait ya, dinas terkait untuk menerbitkan sertifikat dari kucing-kucing tersebut ya. Hal ini bisa disiasati dengan melakukan pemilihan produk ternak dari galur murni dan bekerja sama dengan dinas peternakan untuk mendapatkan sertifikasinya. Ya, jadi bekerja sama dengan dinas terkait karena biasanya kalau terkait dengan sertifikasi itu adalah dari
pemerintah gitu ya, dari dinas-dinas terkait ya. Kemudian strategi dan perencanaan. Strategi yang perlu diambil oleh peternak baru yaitu dengan bergabung dengan komunitas pecinta kucing hias ya. Jadi ada komunitasnya, jadi komunitas terkait dengan catering itu ada komunitasnya ya. Kemudian bisa memulai dengan marketing online dan jemput bola ya. Jadi bisa dilihat ya sekarang kalau saudara misalnya kepingin mau beli kucing ya, dibuka aja di Shopee itu kita bisa pilih ya. Tentu saja nanti untuk pengiriman kucing seperti itu kan ada packingnya khusus ya. Jadi packing khusus untuk kucing, untuk hewan-hewan hidup itu tentu packingnya khusus. Kemudian kalau itu antar pulau misalnya, nah itu harus melalui karantina ya. Jadi nanti juga ada pemeriksaan di karantina. Misalnya ada kan dulu kakak kelas saudara itu dia di bisnis kucing, di bisnis anjing. Jadi dia menjual anjingnya itu juga sampai keluar Jawa gitu ya. Jadi ke Kalimantan, ke Sulawesi gitu. Padahal dia rumahnya di Gresik gitu ya. Kemudian ya dia harus melewati karantina ya. Jadi untuk bisa naik pesawat itu jadi bawa kucing lewat pesawat itu mahal ya, mahal, biayanya mahal. Tapi itu kan ongkirnya bisa dibicarakan. Kalau memang sudah senang, kemudian ongkirnya dibicarakan dengan pembeli gitu ya. Jadi itu memang ada aturannya dari pihak karantina. Kemudian ada ini packing khusus ya, packing khusus supaya aman sampai di tujuan. Nah ini ada khusus memang. Kemudian tidak terfokus pada main bisnis ternak kucing, namun dengan mengembangkan penunjangnya, misalnya salon kucing, kemudian tempat penitipan hewan dan sebagainya. Ya, jadi kalau kita itu usahanya itu beberapa gitu, nah ini bisa saling menutupi ya, misalnya ini nggak laku, yang laku ini itu bisa saling menutupi gitu ya. Jadi kan sekarang banyak salon kucing, kemudian tempat penitipan hewan. Nah, itu kakak kelas saudara itu juga yang bisnis apa anjing itu, anjing terah itu juga dia mempunyai klinik ya, dia mempunyai tempat penitipan. Jadi ketika lulus dia sudah buka klinik dan kliniknya banyak sekarang, tidak hanya di satu tempat tapi juga di banyak tempat dan dia menerima penitipan anjing dan kucing. Nah, orang Gresik nggak mau kalau kucingnya itu dijadikan satu tempat, satu rumah dengan anjing. Karena mereka Muslim ya, jadi agak gimana gitu kalau dengan anjing gitu ya. Jadi mereka minta ditempatkan, jadi kalau kucing itu ya harus tersendiri, nggak mau kalau dicampur-campur dengan anjing gitu ya, kalau ketika menitipkan. Nah itu makanya kemudian yang kakak kelas saudara itu juga mengembangkan itu, jadi dia kucing punya tempat sendiri, kemudian untuk penitipan apa anjing itu dia punya sendiri dan usahanya semakin maju gitu ya. Kemudian dia menciptakan juga event-event ya, baik itu lomba maupun kontes hewan. Jadi ya kalau di mal-mal di Jakarta itu sudah sering ya ada event-event kontes, kemudian di sponsornya misalnya dari pabrik pakan gitu ya. Nah ini kan sama-sama menguntungkan. Jadi pabrik pakan juga promosi pakannya, mungkin pabrik obat juga promosi obat hewannya, kemudian yang punya salon promosi dengan salonnya. Jadi event-event ini hanya sebetulnya untuk tujuannya adalah juga untuk promosi gitu ya, promosi hal-hal yang terkait dengan kucingnya atau anjingnya gitu ya. Jadi perlengkapannya misalnya trolinya, misalnya juga pakannya, kemudian vaksinnya dan sebagainya. Jadi kesimpulannya bahwa
peternakan kucing adalah sebuah peternakan yang mengembangkan ras kucing domestik. Kucing-kucing yang berada di peternakan kucing ini akan dijual gitu ya. Ras kucing yang sering dikembangbiakan di peternakan kucing atau cattery itu adalah ras exotic short hair, jadi yang berambut pendek gitu ya. Kemudian Maine Coon, kemudian ada Persia, ada Scottish Fold, ada British Short Hair. Karena kan kucing harus memulai usahanya dalam beberapa program dan tujuan, apakah untuk pembibitan, pembesaran, atau sekedar hobi. Nah itu tadi, jadi tujuannya kalau memang untuk pembibitan misalnya, pembibitan itu kan artinya untuk menghasilkan anak, untuk menghasilkan bibit yang baik. Ya tentu saja kalau ingin menghasilkan bibit yang baik ya harus punya apa? Punya pejantan yang baik gitu ya. Kemudian punya indukan yang baik. Baik itu apa? Ya baik itu maksudnya silsilahnya breednya jelas gitu ya. Misalnya Anggora ini terah yang keberapa. Nah itu harus jelas gitu ya. Sehingga nanti ketika punya pejantan yang baik, punya betina yang baik, maka dia akan menghasilkan anak yang baik juga. Kadang-kadang pejantan itu juga bisa disewa gitu ya. Jantan itu juga disewa. Seperti kuda itu kan juga begitu ya. Jadi ada khusus yang menyewakan kuda sebagai pejantan, kemudian kucing ya kucing sebagai pejantan. Nanti ada yang punya indukan-indukan, kalau lagi estrus itu kemudian dia minta dikawinkan dengan jenis-jenis tertentu gitu ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan anak yang baik. Kan kadang-kadang peternak orang penggemar kucing itu mungkin hanya punya betinanya gitu ya. Sehingga dia nggak punya pejantannya. Ya, untuk dapat supaya kalau kita ingin kucing kita bunting ya kita kawinkan, pinjam ya namanya sewa dengan yang orang yang punya pejantan yang bagus. Nah itu sering dilakukan pada usaha-usaha catering. Kalau usaha pembesaran ya tentu saja bagaimana membesarkan ya kucing-kucing itu ya. Kemudian atau hanya sekedar hobi ya. Mengingat prioritas dari pemeliharaannya akan berbeda-beda, hal-hal yang bisa kita siapkan dimulai dari persiapan gitu ya. Jadi yang pertama misalnya bibit yang bersertifikat. Ini sangat penting untuk mendapatkan kualitas galur terbaik, murni, dan saat tumbuh kembang nantinya bisa optimal ya, baik bulunya, posturnya, kemudian wajahnya dari si kucing bisa mencapai yang terbaik ya. Jadi tentu saja bibit ini penting ya, dan tentu tergantung ya. Jadi kadang orang ada yang suka yang bulunya bagus, ada yang suka yang posturnya yang bagus. Nah ini masing-masing kita bisa pilih breed-breednya gitu ya. Kemudian kandang ya, usahakan kandang diusahakan yang sehat ya, memenuhi standar ruang gerak dan sesuai dengan kebutuhan ruang yang ada ya. Jadi kandangnya juga harus mempunyai ventilasi atau sirkulasi udara yang baik gitu ya. Sinar matahari bisa masuk karena tentu saja sirkulasi udara yang bagus, kemudian sinar matahari ini akan berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya dari kucing tersebut ya. Jadi tentu saja kita butuh sinar matahari, itu salah satunya adalah sebagai sumber vitamin D gitu ya, provitamin D ya. Nanti tentu saja vitamin D ini sangat bagus ya untuk apa? Untuk kekuatan kucing itu sendiri ya, kekuatan untuk pertumbuhan tulangnya, untuk pertumbuhan ototnya itu sangat membutuhkan vitamin D ini. Jadi dengan adanya sinar matahari yang berlimpah di Indonesia ya, nah ini tentu harus dimanfaatkan untuk itu karena bagaimanapun tidak hanya kucing, manusia juga kebutuhan vitamin D-nya ini sangat apa ya, sangat krusial gitu ya. Ketika mungkin
saudara waktu COVID itu kan kita agar imun kita bagus, itu kita disarankan untuk terpapar sinar matahari gitu ya. Jadi ternyata sinar matahari itu bisa juga meningkatkan imunitas ya. Kucing juga seperti itu. Biaya pakan dan perawatan tergantung jenis kucing. Semakin berbulu jenis kucing, maka budget biaya pakannya juga tinggi ya. Bulunya itu komponennya itu adalah protein ya. Jadi kalau misalnya saudara punya kucing dengan bulu yang bagus gitu ya. Tapi kalau misalnya pakannya proteinnya kurang gitu ya, nah nanti bulunya juga nggak bisa tumbuh dengan bagus ya karena eh, bulu itu komponen terbesarnya adalah protein gitu ya. Jadi untuk mendapatkan bulu yang bagus tentu zat gizinya juga harus bagus ya. Vitamin D itu juga bagus untuk agar bulunya tidak mudah rontok gitu ya. Kemudian juga apa tadi apa protein ya. Jadi itu penting. Makanan kucing hias pada umumnya adalah konsentrat yang bisa dibeli di pet shop dan merupakan ramuan berbagai macam makanan. Namun kita bisa membuat diet sehat atau konsentrat sendiri untuk meminimalisir budget atau sebagai selingan konsentrat biasa ya. Jadi kita kan kalau penggemar-penggemar kucing itu biasanya sudah punya langganan ya makanan-makanannya kita bisa langsung membeli ya di Shopee, di Tokopedia juga banyak ya orang menjual pakan kucing gitu ya. Namun kalau misalnya saudara mau membuat sendiri itu juga bisa. Tapi sekali lagi bahwa kucing itu adalah karnivor ya. Kita harus tahu bahwa dia membutuhkan protein dalam jumlah yang tinggi ya. Jadi dia butuh protein yang tinggi. Jadi kalau saudara mau menyusun pakan untuk kucing, maka saudara harus tarik kebutuhan protein kucing itu berapa sih. Nah itu nomor satu harus itu. Kemudian kita mencari bahannya itu apa saja ya. Jadi proteinnya berapa bahan ini kemudian dicampur misalnya dan nanti harus kebutuhannya harus ketika pakan itu jadi maka kebutuhan proteinnya itu harus terpenuhi. Vitamin dan vaksin untuk menjaga kesehatan. Selain itu perlu perawatan dengan pemendekan kuku dan keramas untuk bulu kucing hias yang lebat. Ya, jadi kucing itu juga sering harus dirawat, kukunya dipotong, kemudian bulunya juga harus sering dirawat ya. Tapi tentu saja sekarang pet shop itu sudah juga mereka juga melayani untuk ini juga dokter hewan panggilan kan juga banyak ya yang juga ini menerima untuk merawat kucing ya. Kemudian tadi vitamin itu sangat penting ya untuk kucing sama dengan manusia ya. Jadi kalau bulunya biar bagus ya harus proteinnya tinggi, harus vitamin D-nya bagus supaya tidak rontok ya vitamin dan vitamin-vitamin lainnya. Kemudian vaksin itu tentu saja dalam rangka untuk pencegahan terhadap beberapa penyakit. Ya, saya kira ini yang bisa saya berikan dari kuliah hari ini. Ada pertanyaan? Permisi, Prof. Mohon maaf, Prof. Tadi saya belum sempat absen dikarenakan laptop saya loading lama. Jadi kalau saya absen sekarang apakah diperbolehkan ya, Prof? Siapa lagi yang belum absen? Satu orang aja. Atas nama Devi Tamara juga, Prof. Kenapa? Devita kenapa? Karena tadi tidak bisa scan. Udah bisa scan.
Ya, silahkan. Sudah, Devita? Sudah bisa dilihat? Sudah bisa, Prof. Sudah, Devi sudah. Lainnya tadi siapa? Saya belum bisa, Prof. Selva. Iya, Prof. Sudah lainnya? Nggak ada lagi? Prof. Devi Tamara, Prof. Ini Prof. Ya, Saya Prof. Salsabila Nurina Naksma Gita. Tadi belum. Terima kasih, Prof. Sudah ya? Yang Salsabila tadi sudah? Ampun, Prof. Terima kasih. Bukan ini ya, bukan Mufidah ini ya. Oke, sudah semua ya? Baik, ada pertanyaan dari kuliah hari ini? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Terima Prof. kasih.